Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Amin. Teman-teman, kegiatan hari ini ya saya ke kebun tebas-tebas dikit pakai pedang naga puspa milik Arya Kamandanu. Jadi beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan pemupukan urea, teman-teman. Pemupukan urea di kebun saya ini kebun saya BL1 ya, BL1 Lonsum, usianya 18 bulan dan pertumbuhannya sungguh luar biasa, teman-teman. Ini kemarin habis saya kastrasi, sudah muncul lagi, sudah bonggolnya sebesar ini, kelihatan teman-teman. Nah, sudah sebesar ini, mungkin ini sudah sebesar apa ya, gentong air hampiran ya, gentong air yang kecil tapi ya lumayan, diameternya lumayan cukup besar, dan itu membuat saya bahagia, teman-teman. Berarti apa yang saya lakukan selama ini lumayan cukup berhasil. Pemupukan, dosis, dan serta rotasi yang saya lakukan memang lumayan cukup membuat kelapa sawit saya ini tumbuh kembangnya menjadi lebih terpacu. Jadi apa sih yang saya lakukan, nanti saya sharingkan, teman-teman. Nah, tentunya hari ini saya sangat senang sekali setelah saya lakukan pemupukan 1 minggu yang lalu dengan menggunakan pupuk urea, dan ya daunnya menjadi lebih menghijau, lebih rimbun. Ini alhamdulillah ya, bulan Juli masih ada hujan yang lumayan cukup deras. Tempat saya 1 minggu ini hujan terus, teman-teman. Jadi kebun saya yang satunya yang baru saya tebang itu ya saya masih sibuk di sana. Jadi ini sudah 1 minggu tidak ke kebun sini, membersihkan lahan yang sana, mencacah dan lain sebagainya. Jadi melihat ini, lihatnya kok hijau-hijau subur itu, jadi saya tambah semangat ke kebun. Nah, teman-teman, dalam konsep bertani kelapa sawit, terutama bagi kita para petani kecil lah ya, petani yang memiliki biaya yang cepat atau bagaimanapun, tentunya kita harus memiliki tekad. Jadi teman-teman, sawit saya ini BL1 Lonsum memiliki keunggulan quick starter. Jadi bisa dipanen di usia 26 bulan. Jadi ini sudah 18 bulan. Rencana saya nanti usia 20 bulan itu saya hentikan kastrasi. Ini kemarin baru saya kastrasi ya, teman-teman. Jadi bukan hanya 1-2 batang, teman-teman, semuanya seperti ini. Jadi ya inilah apa namanya yang selalu saya review, kebun saya yang selalu saya review. Jadi ini sudah habis saya kastrasi bawahnya beberapa minggu yang lalu, teman-teman. Dan ini sudah muncul lagi, nanti saya kastrasi lagi bulan depan hingga bulan Agustus akhir. Bulan September akan saya upayakan untuk menyimpan buahnya, dan di bulan 2 nanti rencana saya panen perdana. Jadi teman-teman ya, ikuti terus channel ini supaya nanti tahu perkembangannya bagaimana sawit yang bisa dipanen usia 26 bulan. Jadi ya selalu saya sarankan, buat apa kita menunggu mindset yang dulu, mindsetnya dulu bahwa bertani sawit itu nunggu 3 tahun baru bisa panen. Kita buktikan di sini bahwa 26 bulan atau 2 tahun itu sudah bisa kita panen. Jadi jangan buang-buang waktu, teman-teman. Genjot terus pertumbuhan sawit kita. Jangan sampai terhambat pertumbuhannya, karena saya bandingkan juga dengan punya tetangga saya yang di sana, teman-teman. Ini juga sebelah sini depan ini usianya itu lebih tua, bahkan ada yang selisih 1 tahun, yang sana selisih setengah tahun, namun pertumbuhannya jauh lumayan jauh lebih pesat yang punya saya ini. Karena yang saya tanamkan seperti ini, teman-teman. Mindset saya berpikir bahwa tumbuhan apapun bila kita biarkan, tidak kita rawat, tentu tidak akan tumbuh secara baik, kecuali tanaman di hutan, teman-teman, yang memang memiliki unsur hara yang cukup. Kita ini kan tanaman menghasilkan ya. Yang kita harapkan adalah dia bisa berbuah secepat mungkin atau bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, tentu zaman ini kan sudah modern. Banyak sekali cara-cara supaya kita bisa memacu pertumbuhan dari batang kelapa sawit kita. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan pupuk kimia, pupuk organik, ataupun pupuk kandang dan lain sebagainya. Tentu teman-teman, kita harus belajar sebagai petani bagaimana caranya tata laksana pemupukan yang baik dan benar. Namun jangan terlalu muluk-muluk. Itu saran saya, jangan terlalu muluk-muluk. Ya, kita ini petani yang kecil yang hanya memiliki biaya yang ya maaf
memiliki biaya yang cukup kalau kita mengikuti jurnal, mengikuti perusahaan lah seperti itu atau hal lain sebagainya, tentu kita tidak akan mampu ya. Jujur saja saya sendiri tidak mampu teman-teman. Namun sawit atau tumbuhan lain, terutama sawit lah ya, pasti akan memerlukan unsur hara tambahan, terutama dari pupuk kimia teman-teman. Ini buktinya yang selalu saya tanamkan seperti itu. Jadi sawit tanpa pemupukan maka pertumbuhannya itu akan terhambat. Itu yang pertama. Kemudian pembersihan lahan itu penting ya, seperti ini teman-teman. Saya tebas-tebas hari ini ya, walaupun sudah saya tebas 2 bulan yang lalu, ini sudah tumbuh tinggi lagi ya. Saya guyuri saja setiap hari datang. Ya namanya seperti itulah, kita rawat kebun sendiri seperti anak kita sendiri, seperti si Malika lah. Jadi yang saya tanamkan bahwa sawit itu kalau kita tidak rawat dengan baik maka tidak akan tumbuh subur, dan nanti hasil produktivitasnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu saya tanamkan dalam diri saya bahwa saya harus disiplin dalam hal perawatan, terutama dalam pemupukan. Maka dari itu teman-teman, saya selalu sharingkan kepada teman-teman yang memang mengikuti channel saya, yang menonton video saya, bahwa lakukanlah pemupukan dengan rotasi 1 bulan sekali. Nah, saya selalu mengatakan kalau memang tidak bisa mengikuti dosis di dalam jurnal yang ada, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Yang penting rutin teman-teman, yang penting rutin. Kemudian pupuk apa sih yang harus digunakan? Apakah NPK, apakah pupuk tunggal? Ya sebenarnya mau NPK mau pupuk tunggal itu semua ada plus minusnya teman-teman. Kita tidak bisa mengunggulkan satu jenis pupuk. Misalnya NPK lebih baik daripada pupuk tunggal, atau sebaliknya bahwa pupuk tunggal itu lebih baik dari NPK. Semuanya baik. Yang tidak baik itu tidak memupuk. Pasti itu sudah saya buktikan. Dan tentunya teman-teman, yang harus kita perhatikan bahwa keseimbangan unsur hara itu memang perlu kita perhatikan. Jangan hanya menggunakan, kalau pupuk tunggal ya, kalau pupuk tunggal jangan hanya menggunakan urea saja atau hanya dolomit saja, dolomit dengan urea atau hal lain sebagainya. Namun teman-teman harus seimbang, karena unsur makro dalam tanaman kelapa sawit, yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit ini ada 4, yaitu yang pertama paling besar itu yang dibutuhkan kalium, yang kemudian nitrogen atau urea, yang kalium atau KCl, nitrogen atau urea, kemudian magnesium atau dolomit, kemudian fosfat atau TSP atau RP atau SP36. Itu yang paling dibutuhkan. Jadi teman-teman harus berimbang lah. Meskipun kita sudah tahu mana yang paling banyak dibutuhkan, unsur mikronya juga. Nah, untuk dosisnya saya selalu sarankan bahwa gunakanlah dosis yang seadanya, semampu kita. Di awal-awal penanaman itu cukup 1 sendok, 2 sendok, 1 ons, 2 ons. Saya tidak mewajibkan atau mengharuskan nanti kalau sawitnya sudah besar ditambah dosisnya, tidak. Itu nanti alami teman-teman. Kalau kalian sudah kecanduan memupuk, nanti batangnya terlihat lebih subur, daunnya lebih hijau, lebih subur, tentu kalian itu akan kecanduan. Dan ketika melihat batangnya tambah besar, tidak mungkin kalian itu akan menggunakan dosis yang sama ketika batangnya masih kecil. Nanti hati kita itu akan terpacu sendiri tanpa disuruh orang lain, secara otomatis, karena kita sudah senang, sudah kecanduan. Sayang kalau sawit kita dibengkalaikan yang memang sudah tumbuh subur ini, maka bagaimanapun caranya kita akan menambah dosisnya. Nah, itu teman-teman yang pasti terjadi. Jadi saya tidak harus menekankan bahwa dosisnya harus sekian sekian sekian, tidak. Yang penting kalian sudah paham dengan kemampuan kalian, lakukan disiplin, dan harapan kita adalah sawit kita bisa cepat panen. Kuncinya satu, kalau kita rawat dengan baik, pasti akan menghasilkan dengan baik pula. Itu teman-teman, mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.